Meskipun bukan model kit pertama dari series Build Fighters, namun bisa dibilang bahwa kit ini merupakan mobile suit utama dari series tersebut. Sebagaimana kita tahu, Sei Iori adalah karakter utama dari series mobile suit Gundam Build Fighters, yang mana berpasangan dengan Reiji mengikuti turnamen Gunpla Battle. Dan Haki Build Gundam Mark II ini adalah salah satu kit hasil custom yang dibuat oleh Sei Iori sendiri. Karena di tahun 2024 yang lalu lumayan susah cari versi original Bandai, saya pun memutuskan membeli versi KW yang dibuat oleh brand bernama Huiyan Model. Lalu bagaimanakah dengan kualitas kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang empuk, membuat proses rakitnya sendiri bisa dibilang sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Sayangnya, bahan plastik maupun polycapnya sendiri terlalu empuk, membuat beberapa joinnya pun menjadi loose. Bahkan ketika digoyang-goyangkan seperti ini, terlihat bagian kakinya berubah posisi, malah sampai membuat join antara perut dan pinggangnya pun lepas. Dan jika dibahas lebih lanjut, tangannya ini lumayan loose, begitu juga dengan tangan yang satunya. Lalu bagian perutnya ini juga mudah digerakkan, serta join-join yang ada di bagian pangkal paha, lutut, dan pergelangan kakinya ini juga loose. Apalagi bagian pangkal pahanya ini terlalu mudah diputar-putar, bahkan sampai membuat join antara perut dan pinggangnya lepas lagi. Sedangkan yang terakhir adalah bagian pengunci bazooka ini yang sangat loose. Memiliki desain serta siluet yang cukup keren, dengan kombinasi warna biru tua, putih, merah, kuning, dan abu-abu gelap. Sayangnya, separasi warnanya kurang akurat, terutama bagian dada dan vivin yang seharusnya berwarna kuning. Untuk detailnya sendiri bisa dibilang bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan dengan jari telunjuk yang sedikit terbuka, kita juga akan mendapatkan tangan memegang senjata yang sayangnya untuk tangan kiri saja dan tidak disertai dengan penutup punggung tangannya. Jadi, mau tidak mau harus bergantian dengan tangan yang satunya. Kemudian kita juga akan mendapatkan tangan kanan yang sayangnya sudah menyatu dengan beam saber seperti ini. Meskipun detailnya terlihat cukup bagus, namun untuk warnanya sendiri hanya putih saja. Cara menggantinya, kita copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan memegang beam saber seperti berikut ini. Kemudian untuk senjatanya, kita akan mendapatkan sepasang beam saber yang mana tersimpan di bagian backpack, dan beginilah cara mengambilnya. Memiliki bentuk persegi yang panjang, detail lumayan bagus, serta warna putih saja. Salah satu sisinya pun terlihat berlubang seperti berikut ini. Disertai dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, dan beginilah cara pasangnya. Sayang sekali, beam effect-nya ini sangat loose. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya seperti berikut ini. Kemudian kita akan mendapatkan build booster Mark II, yang mana ini merupakan support unit, bisa dijadikan backpack booster, serta bisa juga dijadikan senjata. Bentuknya sendiri terlihat seperti pesawat yang cukup keren, dengan kombinasi warna biru tua dan abu-abu gelap. Lalu untuk detail-detailnya sendiri terlihat cukup bagus, baik dilihat dari sisi depan, samping maupun belakang, serta jika dilihat dari sisi atas maupun dari sisi bawahnya seperti ini. Bagian birunya ini bisa diputar maju mundur sampai mentok, lalu bagian booster berwarna abu-abu ini juga bisa diputar-putar, bagian samping senjatanya ini juga bisa diputar-putar, begitu juga dengan bagian yang ini. Dan berikut ini adalah cara menggabungannya dengan Gundam Mark II. Untuk hasilnya sendiri seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memiliki desain serta siluet yang keren dengan detail yang bagus di bagian depan maupun belakangnya. Senjata yang terpasang di bagian tangannya ini ada dua macam yang bisa dipisahkan seperti ini. Yang pertama adalah movable shield yang bentuknya cukup keren, serta bisa digerak-gerakkan kurang lebih seperti berikut ini. Sedangkan untuk beam rifle-nya sendiri kurang lebih seperti ini, bentuknya cukup keren, detailnya lumayan bagus, serta memiliki warna abu-abu gelap saja. Dan cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich kurang lebih seperti berikut ini. Kita juga akan mendapatkan senjata Gundam Mark II. Yang pertama ini adalah Hyper Bazooka, memiliki desain yang cukup simpel, ukurannya cukup panjang, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Bagian handle-nya bisa digerakkan maju mundur sedikit, serta bisa kita simpan ke bagian backsketnya kurang lebih seperti berikut ini. Lalu cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich seperti memegang beam rifle yang sebelumnya.
Kemudian senjata yang kedua adalah beam rifle. Bentuknya berbeda dengan beam rifle dari build booster Mark II. Detailnya lumayan banyak, serta warna abu-abu gelap saja. Bagian handle tambahannya ini bisa dibuka tutup. Lalu cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich kurang lebih seperti berikut ini. Lalu untuk senjata yang ketiga adalah shield, memiliki bentuk yang keren, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna biru gelap, putih, merah, serta abu-abu gelap. Bagian konektornya bisa diputar penuh, serta posisinya bisa diganti seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke lubang yang ada di belakang lengannya. Sedangkan yang terakhir adalah Vulcan Pod, memiliki bentuk seperti headset, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Dan setelah dipasang, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Kita pun bisa menggunakan semua senjata tersebut ke build Gundam Mark II, yang mana membuatnya jadi seperti full armor Gundam. Meskipun terlihat cukup keren jika dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya, namun sayangnya mode ini cukup merepotkan ketika diajak pose-pose. Selain senjata, ada juga beberapa part untuk Gundam Mark II, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Bentuknya sendiri cukup simpel, namun memiliki separasi part yang lebih baik ketimbang build Gundam Mark II. Sayangnya, ketika digoyang-goyangkan seperti ini, posisi kakinya pun tetap berubah. Kit ini juga disertai dengan foil stiker yang jumlahnya cukup banyak, sebagian besar berwarna kuning, dan hanya bagian mata saja yang saya pasang. Untuk hasilnya sendiri bisa terpasang dengan rapi, kurang lebih seperti berikut ini. Lalu untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam buatan Bandai, serta entry grade Nu Gundam yang juga buatan Bandai. Di sini, terlihat bahwa build Gundam Mark II sedikit lebih tinggi dari RX-782 Gundam, namun masih jauh lebih pendek dari Nu Gundam. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang sangat bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup, bahunya bisa digerakkan naik turun, kemudian bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian perutnya bisa digerakkan maju mundur sedikit, namun sayangnya tidak bisa diputar penuh, hanya sejauh ini saja. Untuk bagian backpacknya ini bisa digerakkan cukup bebas, begitu juga dengan yang satunya seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirt bisa diangkat sedikit, lalu diputar ke depan, kemudian ke belakang, serta back skirtnya sudah fix. Untuk pengunci bazukanya ini juga bisa dibuka, kemudian bisa ditutup kembali. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping hanya sedikit saja. Pangkal pahanya bisa diputar-putar sedikit, sedangkan lututnya bisa ditekuk, namun sebatas ini saja. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar-putar namun hanya sedikit. Sedangkan telapak kaki depannya bisa ditekuk naik turun sedikit, kurang lebih seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, bisa dibilang bahwa HG Build Gundam Mark II buatan brand Huion model ini sangat tidak direkomendasikan untuk dibeli, dirakit, apalagi untuk dikoleksi. Meskipun memiliki bahan plastik yang empuk, membuat proses perakitannya menjadi mudah dan cepat, namun sayangnya memiliki hasil yang sangat mengecewakan. Hampir semua join utama seperti tangan dan kakinya sangat loose, bahkan beberapa kali membuat bagian perutnya terpisah dari bagian pinggang. Namun, bukan berarti tidak ada kelebihan apapun dari kit ini, karena senjatanya yang banyak, serta ada beberapa part sisa, membuat kit ini memiliki beberapa mode, baik sebagai mode build Gundam Mark II maupun mode Gundam Mark II. Kit ini sendiri sudah sangat susah dicari, dan kalaupun ada, tentu saja saya tidak bisa merekomendasikannya. Namun, jika kalian tertarik dengan HG Build Gundam Mark II, saya lebih merekomendasikan versi Bandai-nya saja. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.